Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin Nugroho dari program studi manajemen PJJ 1, Project Cyber Security Management. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengamanan data dan jaringan, serta aspek legal keamanan siber. Pokok bahasan pada kali ini yaitu pendahuluan, ancaman, mitigasi, implementasi, studi kasus, dan simpulan. Pendahuluan, di era digital saat ini hampir semua bisnis dari startup hingga korporasi besar mengandalkan teknologi dan data untuk beroperasi, transaksi, komunikasi dengan pelanggan, hingga strategi pemasaran semua berjalan di atas infrastruktur digital. Disinilah peran keamanan siber menjadi fundamental. Ia bukan lagi sekedar urusan tim IT di ruang server, melainkan telah menjadi fondasi utama bagi bisnis digital, kepercayaan pelanggan, kelangsungan operasional, dan perlindungan aset. Ancaman dalam konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan bertujuan melindungi tiga pilar utama informasi atau triad. Confidentially, mencegah akses data oleh pihak tidak berwenang, integrity, memastikan data tetap akurat dan tidak diubah secara ilegal. Availability, menjamin sistem dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Identifikasi ancaman umum dan dampaknya. Malware, mengenkripsi atau mengunci data vital perusahaan dan meminta tebusan. Dampaknya, operasional terhenti, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Kalau phishing, serangan rekayasa sosial untuk mencuri kredensial, username atau password karyawan. Dampaknya, akses ilegal ke sistem internal, pencurian data sensitif. Selanjutnya, DDoS, berupa membanjiri server dengan lalu lintas palsu, hingga layanan tidak dapat diakses. Dampaknya, website atau aplikasi lumpuh, kehilangan potensi pendapatan. Penerapan teknologi untuk mitigasi ancaman. Untuk malware, teknologinya yaitu NGAV dan EDR. Fungsinya mendeteksi dan memblokir perangkat lunak berbahaya secara proaktif, berdasarkan perilaku, bukan hanya tanda tangan atau signature. Untuk phishing, teknologinya yaitu Secure Email Gateway dan MFA. Fungsinya menyaring email berbahaya dan memberikan lapisan keamanan tambahan selain password. Untuk DDoS, layanan proteksi anti DDoS, misalnya dari Cloudflare atau Akamai. Fungsinya menyerap dan menjaring lalu lintas serangan sebelum mencapai server utama perusahaan. Implementasinya yaitu melalui pendekatan pengamanan people process teknologi. Pengamanan efektif tidak hanya bergantung pada alat, tetapi pada kerangka kerja yang holistik people, karyawan yang teredukasi dan sadar akan risiko keamanan. Kalau proses, kebijakan standar operasional atau SOP dan alur kerja yang aman. Ketiga, teknologi berupa perangkat keras dan lunak yang mendukung proses dan melindungi manusia. Metode dan alat implementasi pengamanan. Metodenya kebijakan keamanan informasi, dokumen formal yang menjadi panduan keamanan untuk seluruh organisasi. Manajemen hak akses menerapkan prinsip least privilege. Rencana respon insiden, prosedur terstruktur yang harus diikuti jika terjadi serangan siber. Alatnya yaitu firewall dan IDS, Intrusion Detection System. Bertindak sebagai tembok dan alarm pada perimeter jaringan. VPN mengamankan jalur komunikasi bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Enkripsi data melindungi data saat disimpan, at rest, dan saat dikirim in transit. Untuk kasusnya, kali ini akan membahas Tokopedia, penguatan keamanan efektif pasca insiden di Tokopedia. Konteksnya terjadi insiden kebocoran data pengguna pada tahun 2020. Fokus analisis bagaimana Tokopedia merespon dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang lebih efektif setelah insiden tersebut untuk melindungi data dan jaringan. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan efektif bukan berarti tidak pernah diserang, tapi bagaimana organisasi merespon, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat. Analisis langkah pengamanan data dan jaringan Tokopedia. Pertama, penguatan autentikasi pengguna. Tindakannya mewajibkan dan mendorong penggunaan MFA dan OTP. Efektivitas secara signifikan mengurangi risiko pengambil alihan akun meskipun kata sandi telah bocor. Kedua, keamanan data proaktif dengan memperkuat enkripsi data sensitif pengguna di dalam database.
Efektivitasnya, data yang dicuri menjadi tidak dapat dibaca dan disalahgunakan tanpa kunci enkripsi. Ketiga, keterlibatan komunitas keamanan. Tindakannya menjalankan program bug bounty secara berkelanjutan. Efektivitasnya memanfaatkan keahlian peretas etis global untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan secara proaktif sebelum dieksploitasi penjahat siber. Kesimpulannya, keamanan siber bukan biaya, melainkan investasi pada kepercayaan dan keberlangsungan bisnis. Keamanan siber kini merupakan pilihan strategis bisnis yang menuntut pendekatan holistik. Tidak hanya teknis, pengamanan yang efektif memerlukan sinergi antara teknologi canggih, proses yang terstruktur, dan sumber daya manusia yang sadar akan risiko. Pada akhirnya tujuannya adalah membangun ketangguhan bisnis untuk dapat merespon insiden, melindungi reputasi, dan bertumbuh secara aman di era digital. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.